Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan bagaimana proses perkembangan diri saya selama berhari-hari. Jadi, sudah ada beberapa pencapaian-pencapaian, hanya saja pada hari-harinya kita tidak mengalami yang namanya attention. Jadi, attention itu perhatian, bukan berarti mengevaluasi keseluruhannya, bukan berarti mengevaluasi, tapi bagaimana kita melihat, memperhatikan, dan bukan juga dari kata fokus, karena fokus itu hanya bersifat ini hari saja. Perhatian itu melihat secara keseluruhan apa yang menjadi attention kita. Jadi yang menurut saya menjadi attention, apa yang dimaksud hasil dan apa yang dimaksud dengan proses. Nah, yang proses di sini adalah bagaimana personal kita. Personal itu karakter kita dari diri sendiri tanpa melihat pencapaiannya orang lain. Karena kalau kita melihat pencapaiannya orang lain, mungkin ada yang lebih kaya daripada kita, atau mungkin youtuber yang lebih kaya, atau mungkin yang pekerjaannya atau jabatannya lebih kaya. Kita akan bandingkan dengan kita apa yang dilakukan dan kita lakukan, itu akan membuat kita menjadi lebih anxiety atau mencapai titik stres. Jadi sehingga yang paling cocok untuk kita ini adalah bagaimana memperhatikan personal kita, diri kita sendiri. Memperhatikan pencapaian apa saja yang kita capai, dan itu harus secara teratur dan mencapai titik-titik yang kita inginkan. Jadi memang harus dilihat dari setiap hari, bulan, dan tahun. Hari ini saya akan memulainya lagi kembali, dan memang prosesnya itu butuh beberapa waktu. Ya, jadinya hari pertama saya akan evaluasi, karena karena memang keletihan dan kelelahan kita tidak ada yang memperhatikan. Ya, ketika kita lelah, maka kelelahan itu akan meresetting pikiran sendiri. Nah, ketika dia men-setting pikiran sendiri ke default, maka beberapa endapan pemikiran yang harusnya kita setting menjadi terlupa. Dan memang ada yang kita harus prioritaskan. Nah, prioritas ini yang menjadi titik tumpu. Memang ada waktu, apakah 30 menit atau beberapa menit, untuk membahas bagaimana perkembangan kita. Attention membahas tentang perkembangan kita. Nah, perkembangan saat ini bahwa kita sudah mencapai titik courage. Courage itu artinya sudah berani melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, atau mencapai titik-titik keberanian untuk mencapai hal yang lebih. Maka tapi sudah melakukan seperti itu dan tersendat dengan beberapa perizinan, dan memang perizinannya itu membutuhkan jumlah yang besar, sehingga sampai saat ini kita tidak bisa mengekspos terlalu besar impian tersebut karena ada batasan-batasan tertentu. Yang kedua, terjadinya ketidakseimbangan prioritas, karena beberapa attention atau beberapa perhatian yang teralihkan ke pekerjaan lainnya. Jadi ada memang pembagian waktu yang kacau, sehingga tidak ada adaptasi, sehingga tidak menjadi kacau. Contohnya, seharusnya ada job yang sudah selesai, pendirian LKP dan penyelesaian praktek mandiri, PPF dan sebagainya, itu tidak bisa selesai dikarenakan karena titik prioritasnya yang berbeda. Nah, kebanyakan titik prioritas kita, menurut saya kemarin, itu adalah relasi, dan memang relasi justru itu merusak beberapa tindakan yang harusnya ada achievement, ada pencapaian, ada proses, sudah sampai di mana perizinannya, sudah sampai di mana
pergaulannya, justru itu salah satu yang membuatnya adalah pertemanan di biliar dan usaha-usaha yang tidak terlalu mencapai target. Dan saya rasa memang pertemanan di biliar itu artinya kita berteman di biliar memang ada efek sedikit, tapi butuh orang-orang yang agak berpengaruh, memang ada pengaruh ke orang lain. Dan itu ketika kita memanggilnya, semakin banyak yang berkumpul semakin bagus, dan quality time-nya juga semakin bagus. Sebaiknya sih kita cari orang yang sehobi begitu, dan dia punya quality time yang bagus. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang menengah ke bawah, sebenarnya dia itu dia menjadi agen dan dia menjadi parasit. Itu yang sangat berbahaya. Sekarang banyak orang yang menjadi parasit, dan ketika diminta pertolongan justru dia akan mengatakan tidak, dan banyak alasan saja. Itu sifat alami manusia, parasit bagi orang lain, dan itu kebanyakan terjadi. Kita punya uang, tapi bagi mereka memanfaatkan uang tersebut. Jadi sebaiknya kita menseleksi siapa saja yang memang bukan parasit, dan siapa yang bisa ditemani untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan kalau konsep yang kita lihat bahwa attention kita terhadap pertemanan dengan hubungan internal suami istri dan anak itu sangat berbeda dengan prioritasnya. Ya harus memang kita berprioritas ke hubungan istri dan anak. Contohnya ya banyak bermain dengan anak. Yang kedua, banyak berrekreasi, menghilangkan stres. Sebenarnya itu adalah salah satu mekanisme coping, mempererat hubungan juga. Dan alhamdulillah saya sudah laksanakan dan bagus, sangat baik dibanding kita mempererat pertemanan. Tapi saya rasa pertemanan yang sangat baik itu yang butuh momentum yang cocok. Walaupun mungkin dia parasit dan dia tidak sadar bahwa dirinya parasit, dalam dirinya dia mengatakan dia baik. Begitulah manusia. Jadi seperti juga saya tidak mau dijudge jelek, tapi menurut saya tidak mau munafik. Ya, munafik contohnya saya tidak mau dibilang alim. So alim karena jangan sampai Anda mengatakan saya ustaz, padahal saya sebenarnya masih banyak yang bolong-bolong salah saya, atau masih banyak yang tidak mengamalkan kebaikan. Padahal saya memang baik sih, menurut saya bikin saya baik karena saya tidak menjelekkan orang lain, tidak memukul orang lain dan sebagainya. Ada yang lebih parah ya, mungkin berbahasa yang jelek dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak jelek-jelek amat dengan sikap. Jadi memang saya masih belum terlalu kacau, dan ada beberapa juga pekerjaan yang memang negatif, dan itu saya terkadang terkecimpung di dalam, dan ada segmen saya terlibat di dalam. Itu harus saya perbaiki juga, bagaimana saya tidak akan terjebak di dalam. Saya cukup tahu pergaulannya, saya lihat koneksinya, karena saya pasti manusia akan mencari kebutuhannya masing-masing. Dan saya juga butuh itu, koneksi. Dan koneksi itu sangat penting sih, karena dalam dunia penjualan dan dunia bisnis, koneksi adalah sumber mata pencarian. Dan semakin besar kita populer, semakin kita populer itu adalah result dari koneksi terlalu luas. Kalau kita berharapan kita viral, maka kita ini buat suatu konten saya itu kan menjadi viral, kita tidak. Sehingga kita butuh koneksi baru bisa dikatakan populer, atau bisa dikatakan orang yang dikenal masyarakat luas. Nah itu dia. Nah itu target achievement saya sebenarnya kemarin, dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi saya heran kenapa sifat pribadinya menghalangi itu. Sehingga pada saat musim liburan, seharusnya masyarakat sudah kenal, ada yang menjadi referensi, tapi fokus kita menjadi bermasalah karena salah satunya pasti kenal dia yang diambil oleh pesonanya. Nah itu menjadi pemikiran dan begini. Dan sebenarnya saya juga berpikir sekarang bagaimana dengan orang perusahaan yang menggajinya 4 juta 3 juta untuk mempromosikan itu. Banyak coba. Dia menjamin 3 juta 4 juta pasti kalian dapat, yang penting kalian promosi. Nah saya tidak ada digaji, tapi dilaksanakan itu akan menjadi susah karena tidak ada money motivation. Yang kedua, mental deflection. Jadi ada
efek balik mental yang mengakibatkan kita menjadi ciut. Contohnya saya akan promosi ke rumah-rumah atau ke desa atau ke masyarakat, justru kita menjadi ciut. Kenapa menjadi ciut? Karena mental kita kan diserang. Tidak ada manfaat yang dirasakan. Padahal manfaat yang sebenarnya itu ada sih, cuma kita tidak rela memberikan mental kita. Jadi memang mentalnya harus diberikan satu segmen untuk memperbaiki mental. Sebenarnya sih seperti itu. Jadi memang harus perhatian kepada mental dan aktivitasnya ditambah, sehingga akan dilihat momentum yang tiap bulannya bagaimana hasilnya. Jadi sekarang ini saya rasa sudah cocok. Saya akan pergi sunat dulu di daerah Poda-Poda ya, tempat istri saya KKN dulu. Saya mau masuk ke sana sejumlah 4 orang. Saya panggil beberapa mahasiswa. Kenapa saya pakai mahasiswa? Pertama sih ya mereka memang belajar. Nah kalau kita panggil orang-orang yang senior, seorang tertentu saja, karena beberapa teman-teman akan